Iya TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sebuah kota yang mulia. Kota yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepadanya menuju kota tersebut. Kota yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di sana, yaitu kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang penuh dengan kenangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah adalah kota yang menjadi tujuan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah merupakan kota yang dikelilingi dengan bukit-bukit dan gunung-gunung. Kota Madinah adalah kota di mana para sahabat banyak meninggal di sana. Bahkan dekat Masjid Nabawi, di sana ada kuburan Baqi. Lebih kurang 10.000 sahabat yang meninggal di sana, termasuk istri-istri dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah kota yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dulu kota ini bernama Yathrib, yang artinya ejekan atau celaan. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota tersebut, maka kota ini sering dinamakan dengan Madinatul Rasul, kota Rasul. Nah, kemudian orang-orang juga akhirnya menyebutkan dengan kota Al-Madinah, kota Madinah. Dan sampai sekarang disebut dengan kota Madinah, yang ma'ruf di kalangan kita, kota Madinah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah memiliki banyak nama. Adalah nama lain selain daripada Madinah. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan ada sekitar lebih kurang 29 nama kota Madinah. Kita akan sebutkan beberapa saja. Di antara nama lain kota Madinah adalah Thabah. Thabah artinya baik, yang baik. Nabi SAW ketika beliau pulang dari Tabuk dan hendak memasuki kota ini, kota Madinah, maka beliau mengatakan ini, itu kota Madinah adalah Thabah. Kemudian nama lainnya juga adalah Thayyibah. Thayyibah sama artinya baik. Kota Madinah juga dinamakan dengan Al-Mahabbah atau Al-Mahbub, cinta atau yang dicintai. Karena orang-orang mencintai kota tersebut. Para sahabat mencintai kota tersebut. Nabi SAW mencintai kota tersebut. Kemudian juga dinamakan dengan An-Najiyah. Ada juga dinamakan dengan Al-Mubarakah. Dinamakan juga dengan Al-Majinnah, Al-Marzuqah, Asy-Syafiyah, Al-Mahfufah, Al-Marhumah, Al-Qudusiyah, Darul Hijrah, Al-Jabirah, dan lain sebagainya. Banyak nama lain daripada kota Madinah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kota Madinah adalah kota yang penuh dengan keutamaan. Maka insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan daripada kota Madinah.
Di antara keutamaan kota Madinah adalah kota ini adalah tempat terbaik setelah Mekah. Tempat yang terbaik di permukaan bumi ini adalah Mekah. Kemudian setelahnya adalah Al-Madinah, kota Madinah. Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah menuju kota Madinah. Dan beliau sangat cinta kepada kota Mekah. Kemudian dengan berat hati beliau meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah. Walaupun yang awalnya dinamakan dengan Yathrib. Makanya bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada kota Mekah? Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy tidak mengintimidasi, tidak mengancam Nabi dalam dakwahnya, ada keamanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak akan pindah. Beliau cinta kepada kota Mekah. Toh pun beliau penuh dengan intimidasi, kemudian serangan-serangan dakwah beliau, maka akhirnya beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kota Madinah merupakan tujuan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah kota yang terbaik setelah kota Mekah. Kemudian keutamaan kota Madinah juga adalah kota Madinah adalah kota haram. Tanah yang ada di dalamnya adalah tanah haram. Dan kota aman, kota yang penuh dengan keamanan. Berkaitan dengan tanah haram, Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kota Mekah sebagai kota haram. Dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan kota Madinah adalah kota thayyibah, taubah, kota yang baik, kota yang mulia. Nabi SAW bersabda, Innallaha sammal madinata taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamakan kota Madinah dengan taubah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah adalah keimanan akan kembali ke Madinah. Iman akan kembali ke kota Madinah. Nabi SAW bersabda, Innal imana la ya'ziru ilal Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah iman akan kembali menuju Madinah dan menetap di Madinah, serta kaum muslimin akan berbondong-bondong mendatangi kota Madinah. Yang mendorong mereka melakukan itu semua adalah keimanan, kecintaan kepada tempat yang berkah, tempat yang penuh dengan keutamaan, keberkahan, keamanan, dan juga tempat yang haram. Banyak kaum muslimin, mereka berbondong-bondong menuju kota Madinah. Karena kota Madinah merupakan kota yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan kota Madinah adalah kota Madinah akan memakan semua perkampungan. Apa maksudnya? Kita akan sebutkan dalilnya terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah.
Aku diperintahkan untuk berhijrah. Umirtu biqaryatin. Berhijrah ke daerah ta'kulul qura, yang akan melahap daerah-daerah yang lainnya. Daerah ini mereka sebut dengan Yasrib, yaitu Al-Madinah. Maksudnya apa? Sebuah kampung, sebuah tempat yaitu kota Madinah ini akan menjadi pemenang atas tempat-tempat yang lainnya. Kemudian kota Madinah juga ditafsirkan dengan tafsir yang lain akan menjadi tempat berlabuhnya harta rampasan peperangan dari hasil jihadnya, dari yang didapatkan dari jihad. Jadi maksud daripada Ta'kulul Qura, kota Madinah yang memakan kota-kota yang lain, itu memang banyak penafsiran dari para ulama. Di antaranya adalah kota Madinah akan menjadi pemenang di atas daerah-daerah yang lainnya. Kemudian juga tafsiran yang lain, kota Madinah akan menjadi tempat berlabuh harta rampasan. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan kota Madinah adalah Nabi SAW menganjurkan agar bersabar atas beratnya kehidupan di Madinah. Dulu mungkin penduduknya mengalami kesulitan, maka bagaimanapun keadaannya diperintahkan untuk bersabar. Apa kata Nabi SAW? Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun la yada'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu wa la yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Tidaklah seorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Dan tidaklah seseorang tetap tegar atas kesusahan, atas kesulitan yang dia hadapi di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi dan memberi syafaat baginya pada hari kiamat nanti. Kalaulah seandainya terjadi suatu kesusahan, terjadi suatu kesulitan ketika mereka tinggal di kota Madinah dan mereka bersabar terhadap keadaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahmakumullah. Dan alhamdulillah sekarang kondisi kota Madinah luar biasa. Hilang daripada kesulitan-kesulitan karena kesabaran mereka. Perekonomian penduduk sana sejahtera, sering didatangi oleh para tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Madinah adalah kota yang senantiasa didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kota Madinah adalah kota berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Dan berkahilah kami di kota kami ini. Kota Madinah merupakan kota yang didoakan Nabi SAW keberkahan. Kita tahu bahwasanya berkah itu adalah kasratul khair wa subutuhu. Banyak dan tetapnya kebaikan. Kebaikan senantiasa bertambah, kebaikan senantiasa banyak terus, tidak akan berkurang. Dan itu terdapat di kota Madinah.
Bahkan Nabi SAW bersabda memohon keberkahan 2 kali lipat daripada keberkahan di kota Mekah. Apa kata Nabi SAW? Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan untuk kota Madinah 2 kali lipat ma bi Makkah minal barakah, dari keberkahan yang ada di kota Mekah. Sampai-sampai beliau berdoa seperti itu. Dan terbukti ketika seseorang berada di kota Madinah, maka akan terdapat ketenangan, kenyamanan. Ma'asyiral muslimin wal muslim rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi keberkahan itu dari sisi dunia, atau bisa juga dari sisi ukhrawi, dari sisi akhirat. Dari sisi dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, memberikan keberkahan terhadap penghasilan penduduk Madinah, baik dari hasil perdagangan mereka atau dari timbangan mereka, karena termasuk juga timbangan, takaran juga didoakan keberkahan. Wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada sok, dan juga berkahilah untuk kami mud, ya, sebuah takaran. Dan itu merupakan sebuah keberkahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Meskipun demikian, kota Madinah adalah kota suci. Kota Madinah adalah kota haram, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kota yang aman. Dan dengan sucinya kota tersebut belum tentu bisa mensucikan seseorang. Jadi walaupun kotanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan yang khusus kota Madinah, namun bukan berarti orang yang tinggal di sana sudah dijamin suci. Orang yang tinggal di kota Madinah sudah terhapus dari dosa. Tidak. Maka kembali kepada masing-masing orangnya. Kalau dia bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kelebihan-kelebihan, akan mendapatkan keutamaan yang besar. Makanya ada sebuah ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala menukilkan dalam kitabnya, itu ucapan sahabat Salman Al-Farisi. Apa kata beliau? Innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya suatu daerah tidak akan menjadikan seseorang itu menjadi suci. Suatu tempat itu tidak bisa menjadikan seorang itu suci, walaupun tempat tersebut tempat yang suci. Bukan berarti seseorang itu otomatis menjadi suci. Wa innama yuqaddisul insana amaluha. Akan tetapi yang menjadikan orang itu suci, bersih adalah amalnya. Artinya sebuah keberuntungan ketika seseorang berada di kota Madinah. Ketika seseorang berada di kota yang suci. Namun lebih beruntung lagi ketika manusia tersebut beramal soleh di sana. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala yang besar. Tetapi ketika seseorang berada di kota Madinah kemudian dia tidak beramal, melakukan kemaksiatan, kesyirikan, naudzubillah, maka sungguh merugi orang-orang yang seperti itu. Karena tidak ada jaminan. Walaupun seseorang berada di tanah suci, bukan menjadi seseorang itu menjadi suci. Baik ma'asyiral muslimin wal muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan kota Madinah adalah kota Madinah tidak akan dimasuki penyakit ta'un. Penyakit yang memiliki berbagai macam wabah, penyakit yang berbahaya. Nabi SAW bersabda, ala anqabil Madinah malaikatun. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat-malaikat. La yadkhuluha at-ta'un wala dajjal.
maka tidak akan dimasuki oleh penyakit ta'un dan juga tidak bisa dimasuki oleh dajjal. La yadkhuluha at-ta'un wala dajjal. Ta'un sebuah penyakit dan dajjal tidak akan masuk ke kota tersebut. Dajjal nanti pada hari kiamat dia akan turun dan dia akan masuk kepada penjuru dunia, di semua penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala lindungi Mekah dan Madinah dari masuknya dajjal. Karena di sana ada para malaikat yang menjaga dengan sigap. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kota Madinah, di sana ada Masjid Nabawi. Yang mana ketika seseorang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya lebih dari 1000 kali dibandingkan dengan dia sholat di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Artinya 1000 kali seseorang salat di masjid, misalnya Masjid Istiqlal kalau di kita Indonesia, di Jakarta misalnya, masjid besar, maka satu kali salat di Masjid Nabawi. Jadi ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar ketika seseorang berada di kota Madinah yang mereka sholat di Masjid Nabawi. Maka manfaatkan ketika ziarah ke sana untuk banyak-banyak ibadah sholat. Salat-salat sunnah. Supaya banyak pahala yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kota Madinah adalah kota yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan cinta kepada kota Madinah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah wa ashad. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami juga mencintai kota Mekah atau bahkan lebih daripada itu. Tanamkanlah kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan terhadap kota Mekah. Ini doa yang sangat mulia agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita mencintai kota yang mulia, kota Madinah. Termasuk keutamaan kota Madinah, yaitu di kota Madinah tersebut dibangun masjid, Masjid Nabawi. Masjid yang sekarang yang luar biasa, banyak pengunjungnya, yang banyak keutamaannya, menjadi markas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di kota Madinah itu terdapat tempat-tempat yang bersejarah. Kita akan jelaskan secara ringkas saja. Ada tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah. Di antaranya adalah termasuk Masjid Nabawi. Yang awalnya itu adalah tanah milik 2 anak yatim dari Ansor yang bernama Sahal dan Suhail yang dihargai 10 dinar, walaupun anak yatim tersebut tidak mau dibayar dan dia mau mewakafkan tanah tersebut. Dan awalnya ukuran Masjid Nabawi itu sangat kecil sekali. Berkurang panjangnya 35 meter, lebarnya 30 meter. Pondasinya batu, tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma, dindingnya bata. Dan awalnya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Pintunya dulu sedikit. Ada 3 pintu, ada pintu sebelah selatan, pintu sebelah timur. Ada juga pintu sebelah barat. Namun sekarang pintu sudah semakin banyak, sudah diperluas, sudah megah. Kaum muslimin dengan megah, dengan leluasannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid tersebut. Kemudian
Di dalamnya tersebut ada raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu satu dari taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Ada raudhah. Orang-orang berkunjung ke Masjid Nabawi, mereka juga ingin pergi ke raudhah, ingin salat di dalamnya. Kemudian di sebelah timur Masjid Nabawi, lebih kurang 30 meter, itu ada pemakaman Baqi, di mana sekitar lebih kurang 10.000 sahabat yang meninggal dunia di sana. Termasuk juga Utsman bin Affan, ada juga Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada juga dari kalangan istri Nabi SAW, Aisyah, Hafsah binti Umar, ada Ummu Salamah, ada Zainab, Ummu Habibah. Kemudian ada juga putra-putri beliau yang dikuburkan di sana. Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, termasuk cucu beliau Hasan bin Husain, Hasan bin Ali, dimakamkan di sana, di Baqi. Kemudian di sana juga ada Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, tentunya di sana ada sejarah tersendiri. Kemudian di sana juga ada Masjid Abu Bakar, dekat dengan Masjid Ghamamah. Kemudian ada juga Masjid Ali bin Abi Thalib, dekat juga di sana. Kemudian agak jauh sedikit ada Masjid Umar bin Khattab. Kemudian ada juga Masjid Quba. Kalau berziarah ke kota Madinah, maka datanglah Masjid Quba, kunjungilah Masjid Quba. Ada keutamaan khusus, mendapatkan pahala umrah kalau salat di sana. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, summa ata masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umratin." Siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian dia mendirikan salat di sana, maka dia mendapatkan pahala umrah. Kemudian ada juga Masjid Bilal, ada juga Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat, dan tentunya di sana banyak sejarah-sejarahnya, ada latar belakangnya. Mengapa dinamakan masjid ini, mengapa dinamakan masjid ini. Kemudian ada juga Jabal Uhud, tempat perangnya Nabi SAW dengan kafir Quraisy, yang mana pada waktu itu kaum muslimin berjumlah 700 orang, 650, kemudian ditambah 50 orang pemanah. Sedangkan orang-orang kafir berjumlah 3.000 orang. Dan tentunya kalau kita ingin membahas sejarah perang Uhud, sangat panjang sekali. Namun poin-poin yang kita sebutkan itu adalah tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menguji kota Madinah, yang kita bisa maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafatilah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seduka suka beliau, sedih senang beliau di sana. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kota Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.